Shalom saudara pendengar, bersama saya Pendeta Manik dalam acara Firman hari ini. Ya, apa kabar saudara? Saya harap semoga baik-baik ya. Oke saudara, hari ini topik yang akan saya bahas adalah tersembunyi. Selamat mendengarkan. Saudara, akhir-akhir ini saya membicarakan tentang perlunya membiarkan firman Allah tinggal dalam kita. Pemikiran ini berasal dari Kolose 3 ayat 16 yang mengatakan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Ya, saya tidak bisa menyingkirkan pemikiran tentang membiarkan firman Allah tinggal di dalam kita dalam segala kekayaannya. Ketika saya sedang memikirkan hal ini, saya mulai memikirkan beberapa ilustrasi tentang pentingnya ayat ini, yaitu membiarkan firman Allah tinggal di dalam kita. Ini sedikit berbeda dari sekedar mempunyai hubungan yang sepintas, suatu hubungan yang tidak biasa dengan firman Allah. Saya memikirkan ilustrasi tentang tempat tinggal. Saat Anda tinggal di rumah Anda, rumah itu merupakan sebuah tempat di mana Anda akan sering kembali. Anda menghabiskan sekian waktu di rumah atau pondok atau apartemen ini. Bahkan mungkin Anda hidup dalam sebuah komunitas dengan sekelompok orang lain, dimanapun tempat yang Anda sebut sebagai tempat tinggal, Anda sangat mengenalnya dan Anda menghabiskan banyak waktu di dalamnya. Di beberapa budaya, ya, tempat tinggal Anda bisa dibawa pergi bersama Anda. Tempat tinggal tersebut bisa jadi seperti sebuah tenda, atau semacam rumah yang mudah dibawa kemana-mana. Dimanapun itu, idenya adalah jika Anda menghabiskan waktu dalam tempat tinggal tersebut, itu adalah tempat di mana Anda berada. Itu bukanlah tempat di mana Anda hanya kadang-kadang saja datang. Pikirkan ini juga dengan cara begini. Jika Anda mempunyai keluarga jauh, seseorang yang datang berkunjung, itu tidak sama dengan tinggal, tidak ya. Pasangan dan anak-anak Anda tinggal dengan Anda. Saudara Anda yang lebih jauh datang untuk berkunjung. Nah, sekarang masalahnya adalah kecenderungan manusia yang berdosa hanya mengundang Allah masuk ketika kita merasa membutuhkannya. Kecenderungan tersebut mengatakan, kalau saya mau berdosa, atau kalau saya ingin mengikuti dunia, atau tamak, atau cabul secara seksual, saya tidak akan mengundang Allah masuk. Saya tidak ingin Ia ada dekat saya dan melihat saya sedang melakukan dosa dalam cara ini. Kadang kita ingin Allah itu dekat, betul? Saat kita berada dalam kesukaran, saat kita membutuhkan, pasti kemudian kita mengundang Allah masuk. Bahkan kita kemudian mendesak Allah agar cepat-cepat datang menolong kita. Namun di lain waktu, ya, kita memperlakukannya seperti apa? Seperti keluarga jauh. Kita tidak ingin Ia selalu berada dekat kita. Ini amatlah tidak konsisten loh saudara. Ini juga menunjukkan sikap kita yang tidak pengertian kepada Tuhan. Kita harus konsisten jika itu berkenaan dengan hal mengundang Allah tinggal di dalam hati kita. Dan cara utama kita melakukannya adalah dengan membiarkan firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Saya akan katakan bahwa cukup mustahil bagi Anda ya untuk menjadi jenis orang Kristen apapun jika Anda tidak memperhatikan firman Allah. Jika Anda tidak berusaha mempelajari dan mengingat firman,
menghabiskan waktu untuk mendengar atau membacanya, Anda tidak serius dalam hubungan Anda dengan Allah. Tidak serius. Anda sedang berpura-pura. Inilah waktunya saudara kita mengakui hal ini, dan inilah waktunya bagi Anda untuk meninggalkan hubungan yang dangkal dengan Allah dan kemudian menggali firman-Nya lebih dalam lagi. Ketika saya sedang membuat ilustrasi mengenai konsep menggali firman Allah ini, saya menggaruk permukaan, yaitu sampul Alkitab, dan menimbulkan garukan yang bersuara. Dan saya katakan, jika Anda ingin serius dan sungguh-sungguh ingin semakin dekat dengan Tuhan Allah, Anda harus melampaui lebih dari sekedar permukaan. Anda harus mulai membaca halaman demi halaman dan mendengarkan firman Allah. Pikirkanlah cara ini. Ada banyak sumber alami yang berharga yang Tuhan taruh di dunia ini. Manusia telah menemukan banyak benda berharga terkubur di tanah. Kita punya minyak, kita punya apa yang disebut dengan mineral bumi yang langka. Kita punya emas dan perak dan metal lainnya secara berlimpah-limpah. Kita punya berbagai hal yang berguna seperti minyak dan gas alam. Tapi semua itu tidak bergeletakan saja di permukaan, tidak. Banyak dari benda-benda ini berada jauh di dalam kerak bumi. Dan kita harus menggalinya. Kadang-kadang harus menggali sangat dalam dengan upaya yang amat besar untuk mendapatkan kekayaan dan sumber-sumber alam ini. Ada perlombaan yang terus berjalan 24 jam sehari di seluruh dunia untuk kita mendapatkan sumber-sumber alam tersebut. Nah, izinkan saya membagikan sesuatu kepada Anda. Mungkin Anda belum pernah berpikir dalam cara ini ya. Allah telah menyediakan tempat di depan kita ya. Di dunia ini, di Alkitab, inilah sumber-sumber supranatural. Ia telah menyediakan biasanya semua kita bernafas. Tetapi hanya ada satu masalah. Sumber tersebut tersembunyi. Sumber tersebut berada di bawah permukaan. Yang saya maksudkan dengan permukaan adalah sampul Alkitab. Anda hanya mendapatkan sumber daya supranatural, Anda hanya akan mendapatkan harta keselamatan ini jika Anda menggali di bawah permukaan. Sesungguhnya Anda harus menggali Alkitab. Anda sesungguhnya perlu menggali dan menggali jika Anda ingin memperoleh harta yang indah ini di tangan Anda. Saya diingatkan akan Yesus ketika ia berbicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Itu merupakan harta yang fantastik, yang dibutuhkan setiap orang, dan tidak setiap orang mendapatkannya. Tidak. Karena banyak dari mereka yang tidak mau menggali untuk mendapatkannya. Dengarkan apa yang Yesus katakan di Matius 13. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Seberapa penting keselamatan itu bagi Anda? Saya tanya Anda sekarang. Seberapa penting ya? Seberapa penting masa depan Anda yang kekal itu? Karena saya beritahu Anda, roh Anda akan menghadapi kekekalan. Tubuh Anda akan dikuburkan dan Anda akan melihat penghakiman di hadapan Allah. Anda akan membutuhkan harta yang tak ternilai itu. Harta tak ternilai yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Harta ini tidak tergeletak di permukaan bumi, tidak tercecer begitu saja ya, yang hanya kita tinggal mengambilnya, tidak. Harta ini ada di balik sampulnya. Harta ini ada di dalam kata-kata di Alkitab. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu tersembunyi. Atau seperti ia katakan dalam perumpamaan, seorang pedagang harus mencari harta yang luar biasa itu. Anda lihat,
ada suatu kesalahan mendasar yang amat besar yang dipikirkan kebanyakan orang, yaitu bahwa Allah akan secara otomatis memberikan keselamatan kepada mereka seolah-olah mereka tidak perlu mencarinya. Mereka tidak perlu kemana-mana dan mencarinya. Seolah-olah Allah hanya akan menyelamatkan setiap orang secara otomatis. Ada masalah besar dengan pemikiran tersebut, dan itu disebut keberdosaan dan keterasingan Anda dari Allah. Dalam kebanggaan manusia, mereka berpikir mereka pantas mendapatkan surga. Kenyataannya, Anda tidak pantas mendapatkan surga. Satu-satunya alasan Anda diberikan keselamatan adalah melalui kebaikan dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Anda perlu mendapatkan keselamatan dengan itu. Anda perlu belajar bahwa keselamatan ini merupakan sesuatu yang harus Anda cari. Keselamatan merupakan sesuatu yang perlu Anda doakan, perlu dicari. Syukurnya Anda tidak perlu harus mengebor sampai ke dalam 2000 kaki ya. Bersyukurnya Anda tidak perlu berenang sampai ke dasar lautan. Firman Allah telah diberikan kepada Anda, tetapi itu mungkin juga berada 2000 kaki di bawah atau berada di permukaan bulan jika Anda tidak pernah membuka Alkitab untuk melihatnya. Anda masih mungkin tanpa harta, hidup kekal yang tak ternilai harganya itu. Anda mengerti apa yang saya maksudkan? Ini waktunya. Jika selama ini Anda memainkan permainan hubungan yang hanya di permukaan saja dengan Allah, mulailah serius dengan menggali firman. Mulailah serius dengan mempelajari hal keselamatan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Roma 12 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Allah ingin akal Anda diperbaharui. Ia ingin menjadikan Anda baru. Ia ingin Anda menemukan harta berharga berupa kedamaian dan ketenangan, kepuasan, apalagi sukacita dan kasih Allah yang ada dalam Alkitab itu. Jangan biarkan sumber daya supranatural itu berlalu tanpa Anda pernah melihat di bawah permukaannya. Itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup Anda. Sebaliknya, bijaksanalah dan berupaya masuk ke dalam dan mulailah membaca, karena ketika Anda melewati sampulnya, saat Anda masuk ke dalam daging dari kitab suci, Anda akan menemukan sukacita dan kepuasan dan kasih dan semua harta yang Allah ingin Anda miliki. Merupakan hal yang luar biasa saat kita menyelam, menggali, dan menyelidiki firman Allah. Jadikan itu sasaran Anda. Mulailah membaca firman dan temukan harta keselamatan di dalam Yesus Kristus. Setiap kita punya satu peranan, dengan senyum bahagia mari kita jalankan. Janganlah kawan kau coba menjadi siapapun yang kau cari, jadilah diri sendiri. Lihatlah dunia menantikan setiap kita dengan sejuta harapan. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya, saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Setiap kita punya satu peranan, dengan senyum bahagia mari kita jalankan. Janganlah kawan Janganlah kau coba kawan menjadi siapapun. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.